Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Mazidah. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh kelompok 3, yaitu mengenai sejarah lahirnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peraturan ini diatur dalam Perma nomor 14 tahun 2016. Adapun sejarah lahirnya Perma ini yaitu dimulai dengan adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan hubungan hukum di masyarakat, tentunya di bidang ekonomi. Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi ini membuat kegiatan ekonomi semakin bervariasi. Akibatnya muncul akad-akad baru dalam kegiatan perekonomian. Sejalan dengan timbulnya akad-akad baru ini, maka timbul juga banyak persengketaan di bidang ekonomi. Melihat banyaknya persengketaan yang ada, maka secara tidak langsung menyatakan bahwa dibutuhkannya prosedur penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan, memudahkan para pelaku ekonomi dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam HIR dan RBG tidak mengatur tentang hal itu. Maka dari itu, para pemangku kebijakan mempertimbangkan dan juga dengan ini dilahirkanlah Perma nomor 14 tahun 2016 ini. Adapun yang dibahas dalam Perma nomor 14 tahun 2016 ini, yang pertama yaitu tentang ekonomi syariah itu sendiri, kemudian tentang prinsip syariah, kemudian tentang akad syariah, dan yang terakhir adalah tata cara penyelesaian ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Adapun kedudukan hukum Islam di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat luas, tentunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Dalam Islam ada yang namanya muamalah. Muamalah ini adalah suatu hukum yang mengatur antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, atau bisa kita sebut dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah ini membahas antara lain tentang jual beli, gadai, kepemilikan, dan lain sebagainya. Kedudukan hukum Islam dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Juga hukum ekonomi syariah kedudukannya semakin kuat lagi karena bertautan dengan hukum perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sejak itu, hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang baru dan bentuk-bentuk akad yang baru pula. Memungkinkan pula bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia ini akan terus berkembang dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab hukum adalah suatu hal yang fleksibel mengikuti permasalahan yang ada di masyarakat. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Sekian review materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.